Nama aku Devriza Akila Syafriani, NIM D22 2020 03035. Di sini saya memerankan sebagai petugas filing. Saya Nahla Putri, di sini saya berperan sebagai assembling. Perkenalkan, nama saya Delvia Anastasia, NIM D22 2020 03078. Di sini saya berperan di bagian filling. Saya Nahla Putri, di sini saya berperan sebagai assembling. Nama saya Hanifa Oktaviani, saya memerankan sebagai pemateri assembling. Hai, perkenalkan, nama saya Ratna Putri Anggreni, saya bertugas sebagai pasien. Halo, perkenalkan, nama saya Sela Devi Pramita, berperan sebagai petugas pendaftaran. Nama saya Restiani Sarafani, NIM D22 2020 03068, akan melaksanakan praktik coding penyakit serta tindakan. Tempat pendaftaran pasien rawat jalan atau TPPRJ merupakan tempat di mana pasien akan mendaftar menuju poliklinik yang akan dituju sesuai dengan penyakit yang dikeluhkan. Selamat pagi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Iya, Mbak. Saya datang mau berobat. Sebelumnya keluhannya apa? Nyeri tenggorokan, batuk, demam, serta suara serak. Boleh. Kalau sebelumnya apakah Mbak pernah berobat di sini? Belum. Boleh saya minta identitasnya? Iya, Mbak. Oke, Mbak, saya pegang dulu. Ini Mbak kartu identitasnya. Karena keluhan Mbaknya tersebut, Mbaknya silakan menuju ke Poli THT. Maaf, sebelumnya tempatnya berada di mana ya, Mbak? Tempatnya ini Mbaknya lurus saja, nanti bilang ke kanan. Ini kartu identitas berobatnya. Lain kali kalau berobat bisa dibawa ya, Mbak ya. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Bagian assembling berfungsi sebagai penelitian, kelengkapan, dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Dokumen-dokumen rekam medis yang telah diisi oleh unit pencatat data rekam medis, URJ, unit gawat darurat, unit rawat inap, unit IPP akan dikirim ke fungsi assembling bersama-sama sensus harian setiap harinya. Di sini saya akan menjelaskan di bagian assembling. Pertama, menyiapkan formulir ketidaklengkapan rekam medis. Kedua, kartu kendali assembling. Ketiga, dokumen rekam medis. Selanjutnya ada penyusunan dokumen rekam medis. Di sini ada sampul dan surat keterangan rekam medis yang kurang lengkap yang kita akan tulis di formulir ketidaklengkapan rekam medis. Yang terakhir, mengisi formulir ketidaklengkapan rekam medis dan mengisi kartu kendali assembling dari dokumen rekam medis. Nah, selanjutnya itu filling. Filling merupakan suatu unit di ruang rekam medis yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan dan pemusnahan dokumen rekam medis. Selain itu, filling juga menyediakan dokumen rekam medis yang telah lengkap isinya sehingga memudahkan penggunaan mencari informasi sewaktu-waktu. Nah, berikutnya kita akan melihat video praktek di filling. Setelah kita mendapatkan dokumen dari coding, maka kita akan memasukkan dokumen tersebut ke dalam rak filling sesuai dengan alfabet awalan dari nama pasien tersebut yang ada di dokumen. Di sini saya akan membahas tentang kodifikasi atau coding. Kodifikasi atau coding adalah salah satu kegiatan pengolahan data rekam medis untuk memberikan kode dengan huruf atau angka yang mewakili komponen data. Pemberian kode ini merupakan kegiatan klasifikasi penyakit dan tindakan yang mengelompokkan penyakit dan tindakan berdasarkan kriteria tertentu yang telah disepakatinya. Pemberian kode atas diagnosis klasifikasi penyakit yang berlaku dengan menggunakan ICD-10 untuk mengkode penyakit dan menggunakan ICD-9 untuk mengkode penyakit
dan tindakan. Selanjutnya akan saya jelaskan sedikit tentang ICD-10. ICD-10 memuat klasifikasi diagnostik penyakit dengan standar internasional yang disusun berdasarkan sistem kategori dan dikelompokkan dalam satuan penyakit menurut kriteria yang telah disepakati pakar internasional, sehingga ICD dapat dikatakan sistem penggolongan penyakit dan masalah kesehatan lainnya secara internasional yang ditetapkan menurut kriteria tertentu. Klasifikasi penyakit bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem kategori tempat jenis penyakit dimasukkan dengan kriteria yang telah ditentukan. Berikut adalah praktek coding. Untuk selanjutnya, saya akan mengcoding penyakit yang sudah didiagnosis oleh dokter, yaitu laringitis akut pada subglotik. Laringitis sendiri yaitu peradangan yang terjadi pada laring atau kotak suara voice box di dalam tenggorokan. Kondisi ini biasanya ditandai dengan nyeri tenggorokan, batuk, demam, serta suara serak atau bahkan hilang. Jika mengalami ini, kita tidak hanya mengalami suara serak, namun juga nyeri saat berbicara. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan ICD-10 volume 3 untuk mencari laringitis dengan abjad L. Setelah kita menemukan abjad L, kita mencari laringitis. Di sini sudah temukan laringitis akut edematous subglotik supuratif ulceratif. Kodenya yaitu J04.0. Selanjutnya, kode ini akan saya cross-check menggunakan ICD-10 volume 1. Setelah saya mencari, saya menemukan J04.0 yang tertulis akut laringitis. Di situ terdapat yang pertama NOS, yang kedua oedematous subglotik, supuratif, dan ulceratif. Karena di sini sudah menunjukkan kode dan cross-check yang benar, maka kode yang didapat untuk penyakit laringitis akut pada subglotik yaitu memiliki kode J04.0. Untuk penulisannya sendiri yaitu kita tulis penyakitnya laringitis akut pada subglotik. Yang pertama menentukan liternya yaitu laringitis. Laringitis terdapat pada volume 3 halaman 393 dengan keterangan laringitis akut edematous subglotik supuratif ulceratif dengan kodenya J04.0. Setelah menemukan kode pada volume 3, kita cross-check menggunakan volume 1 yang terdapat pada halaman 460. J04.0 yang tertera akut laringitis dan subglotik. Jadi kode yang didapat yaitu J04.0. Untuk selanjutnya, tindakannya. Penanganan untuk gangguan pita suara disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahannya. Jika gangguan pita suara yang dialami cukup parah, dokter mungkin akan merekomendasikan operasi sebagai pilihan pengobatan terakhir. Pada tindakan berdasarkan diagnosis dokter, maka langkah yang diambil adalah melakukan injeksi pita suara pada laring. Prosedur ini dilakukan dengan cara menyuntikkan zat seperti kolagen, lemak, dan beberapa zat khusus ke otot pita suara untuk mengembalikan suara yang hilang dan meminimalisir peradangan yang ada. Selanjutnya kita akan mencari abjad I untuk injection. Setelah menemukan injection, kita akan mencari injection pada pita suara atau vocal cords. Di sini terdapat vocal cords dengan kode 31.0.
Selanjutnya kita akan cross-check dengan mengklik kodenya. Kita klik 31.0. Sini terdapat 31.0 injection of larynx. Injection of inert material into larynx or vocal cords. Dapat disimpulkan bahwa 31.0 adalah kode untuk penyakit injection of larynx atau injeksi laring. Untuk penulisannya sendiri yaitu kita tulis tindakannya injection of larynx. Terdapat pada halaman 364. Injection vocal cords 31.0. Kita cross check pada halaman 72. 31.0 injection of larynx. Injection of inert material into larynx or vocal cords. Jadi kodenya 31.0. Karena laringitis akut pada subglotik ini terdapat keparahan pada pita suara, maka kita di sininya vocal cords.